Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afa Zukuri Kusuma dari Fakultas Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Hubungan antara Self-Esteem dan Perilaku Asertif siswa SMP di Kabupaten Cianjur. Fenomena remaja harus mengembangkan perilaku asertifnya supaya bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan baik, dan mempunyai hubungan sosial yang baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tapi terkadang remaja menghadapi kesusahan dalam melaksanakan komunikasi dengan orang lain, sebab remaja tersebut merasa bahwa dirinya tidak berdaya dan kurang diperhatikan, sehingga mendorong remaja memiliki perasaan rendah diri. Pada fenomena pandemi COVID diberlakukan pembelajaran daring, siswa menjadi tidak bisa berinteraksi dengan teman sebaya dan guru. Siswa tidak bisa menyesuaikan diri terhadap sistem pembelajaran yang baru. Selain itu, menurut data Dinas Pendidikan, karena dampak pandemi COVID, banyak beberapa anak terpaksa putus sekolah. Hal itu dapat berdampak pada self-esteem dan perilaku asertif pada siswa tersebut. Menurut hasil wawancara, bahwa self-esteem dan perilaku asertif yang ada pada siswa SMP di Kabupaten Cianjur mengalami penurunan atau rendah dikarenakan dampak dari pandemi COVID atau sekolah daring. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat hasil penelitian yang berbeda-beda sehingga belum ada kejelasan mengenai hubungan antara self-esteem dengan perilaku asertif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dari self-esteem dan perilaku asertif serta hubungan antara self-esteem dan perilaku asertif di SMP di Kabupaten Cianjur. Untuk kegunaan penelitian, kegunaan teoritis, penelitian ini mengenai hubungan antara self-esteem dan perilaku asertif masih terdapat kesenjangan hasil penelitian, yaitu tidak konsistennya hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berguna untuk mengisi kesenjangan informasi mengenai hubungan antara self-esteem dengan perilaku asertif remaja SMP. Untuk kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pada remaja mengenai adanya hubungan self-esteem dan perilaku asertif sehingga dapat mendorong siswa untuk lebih meningkatkan kualitas self-esteem agar mampu berperilaku asertif. Untuk tinjauan teoritis, yang pertama self-esteem menggunakan teori dari Coppersmith tahun 1967 yang menyatakan bahwa penilaian individu dalam memandang dirinya, terutama sikap menolak, menerima, dan percaya diri terhadap kemampuan diri, keberartian, kesuksesan, serta keberhargaan. Lalu untuk perilaku asertif menggunakan teori dari Ratus dan Nevitt pada tahun 1980 yang menyatakan perilaku asertif adalah perilaku yang mengungkapkan keberanian dalam menyatakan kejujuran serta kebutuhan dan keberanian mengungkapkan pemikiran yang dimilikinya. Ini terdapat skema kerangka pikirnya. Lalu untuk metode penelitian, yang pertama menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Populasi pada penelitian ini digunakan adalah cluster random sampling serta analisis data yang menggunakan korelasi Rank-Spearman. Untuk alat ukurnya, self-esteem menggunakan Coppersmith pada tahun 1967 yang diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh Wulandari pada tahun 2018 serta perilaku asertif yang mengacu pada teori Ratus dan Nevitt pada tahun 1980 yang diadaptasi oleh Wulandari pada tahun 2018. Untuk hasil penelitiannya, berdasarkan data yang diperoleh dari 270 responden siswa SMP di Kabupaten Cianjur, ditemukan hubungan positif yang signifikan antara self-esteem dan perilaku asertif sebesar 0,607 dan menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kedua variabel yang sedang. Lalu pada data frekuensi self-esteem menunjukkan bahwa siswa SMP di Kabupaten Cianjur terbilang sedang dalam persentase 86% dengan banyaknya subjek yaitu 231 orang, serta pada data frekuensi perilaku asertif menunjukkan bahwa siswa SMP di Kabupaten Cianjur terbilang rendah dengan persentase 14% dengan banyaknya subjek yang memiliki perilaku asertif rendah sebanyak 37 orang.
Untuk kesimpulannya, self-esteem para siswa SMP di Kabupaten Cianjur eh, memiliki kategori self-esteem yang sedang. Lalu untuk perilaku asertif memiliki kategori perilaku yang rendah. Terdapat hubungan antara self-esteem dan perilaku asertif pada siswa SMP di Kabupaten Cianjur yang termasuk ke dalam relasi sedang. Lalu untuk sarannya, untuk saran praktisnya untuk siswa SMP yang memiliki tingkat self-esteem yang rendah disarankan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah seperti mengikuti organisasi, yaitu OSIS, atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada seperti ekstrakurikuler, PMR, karate, atau yang lainnya. Lalu untuk teoritisnya, karena terbatasnya populasi dan sampel yang diambil oleh peneliti ini, disebabkan susahnya akses untuk pengambilan data serta akan memakan waktu yang lebih banyak. Dengan itu, peneliti bermaksud supaya pada penelitian selanjutnya, populasi atau sampel yang diambil bisa lebih banyak dan lebih luas lagi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.